Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Trisnasari dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Di sini saya sebagai moderator pada pemaparan makalah yang berjudul Menjelaskan dan Mengembangkan Silabus RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Tematik MI kelas 5. Dan teman-teman saya, yang pertama Mutiara dengan NIM 1830 201178, kemudian Nadila Ulandari dengan NIM 1830 201179, kemudian Nispiati dengan NIM 1830 201182, dan Nova Fitrianita dengan NIM 1830 201183, dan saya sendiri Rika Trisnasari dengan NIM 1830 201196. Baiklah, saya Rika Trisnasari akan menjelaskan tentang ketepatan menjelaskan materi hasil analisis buku tematik kelas 5 MI. Nah, buku siswa itu merupakan buku panduan dan memudahkan siswa aktif dalam pembelajaran. Buku siswa kelas 5 tema organ tubuh manusia dan hewan diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2014. Nah, dalam hal desain ini dicetak dalam tampilan yang menarik sesuai dengan karakteristik siswa. Nah, analisis kelayakan isi buku teks siswa kelas 5 tema organ tubuh manusia dan hewan kurikulum 2013 terbagi dalam 4 dimensi, yaitu yang pertama dimensi spiritual, yang kedua dimensi sosial, yang ketiga dimensi pengetahuan, dan dimensi keterampilan. Secara keseluruhan, tiap subtema pada buku kelas 5, tema organ tubuh manusia dan hewan kurikulum 2013, tidak semua terdapat unsur spiritual. Yang terdapat unsur spiritual hanya pada yang pertama itu halaman 2, terdapat kalimat yang mengandung unsur spiritual, yaitu masing tubuh manusia yang kompleks dan sempurna merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa, dianugerahkan kepada manusia untuk selalu beribadah kepadanya. Nah, dari kalimat ini, manusia harus selalu bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa, diwujudkan dengan cara beribadah dengan sebaik-baiknya. Dan juga terdapat pada halaman 3, yaitu juga masih tetap mengandung unsur spiritual. Terdapat pada kalimat kita patut bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa karena telah diberikan tubuh yang sempurna dan berfungsi dengan baik. Nah, dari kalimat ini berarti manusia harus selalu bersyukur kepada Tuhan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah menciptakan tubuh kita yang sempurna. Nah, untuk yang selanjutnya, secara keseluruhan terdapat pada subtema kalimat yang menumbuh kembangkan aspek sosial, yaitu terdapat pada halaman 14, terdapat kalimat yang dapat menumbuh kembangkan aspek sosial, yaitu kerjasama. Nah, dengan bekerja sama, semua tugas akan lebih mudah dikerjakan. Maka dari itu, sebagai makhluk sosial, kita perlu melakukan kerjasama, baik dalam pembelajaran maupun di luar dari pembelajaran. Nah, juga terdapat pada halaman 21, terdapat kalimat yang dapat menumbuh kembangkan aspek sosial, yaitu saling membantu. Contoh kalimatnya seperti ini. Siti dan ibunya dengan senang hati membelikan pesanan para tetangganya itu. Selain memperoleh keuntungan, Ibu Siti juga membantu para tetangganya. Siti menyadari
bahwa sebagai makhluk sosial, manusia harus saling membantu. Nah, sebagai makhluk sosial, manusia perlu berhubungan dengan orang lain atau saling membutuhkan dengan yang lainnya. Tahukah kamu yang dimaksud dengan manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial? Nah, dari cerita itu, selain terdapat dapat menumbuh kembangkan aspek sosial, yaitu saling membantu, juga terdapat menumbuhkan karakter baik, menjadikan sifat positif, yaitu rasa ingin tahu yang tercantum pada halaman 21. Karena tadi disuruh, tahukah kamu, disuruh menjawab, tahukah kamu yang dimaksud dengan manusia sebagai individu dan makhluk sosial? Kemudian halaman 110 terdapat kalimat yang dapat menumbuh kembangkan aspek sosial, yaitu saling membutuhkan. Terdapat pada kalimat, manusia selalu membutuhkan dan bergantung pada orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, manusia disebut makhluk sosial. Setiap manusia memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Nah, di mana kalimat yang saling membutuhkan, yaitu manusia selalu membutuhkan dan bergantung pada orang lain. Nah, kalimat itu menunjukkan adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain agar semua kebutuhan baik primer dan sekunder dan tersier itu terpenuhi. Baiklah, untuk pembahasan ketepatan dalam menjelaskan indikator silabus RPP kelas 5 akan dilanjutkan oleh teman saya, oleh Mutiara. Padanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara, NIM 18301178. Saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman saya yang B, ketepatan dalam menjelaskan indikator silabus dan RPP kelas 5 MI. Indikator merupakan penanda pencapaian KD yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup nilai pengetahuan dan keterampilan. Mata pelajaran satuan pendidikan potensi daerah dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang tertunduk atau dapat diobservasi. Hal-hal yang dipertimbangkan dalam mengembangkan indikator adalah sebagai berikut. Yang pertama, tuntunan kompetensi yang dapat dilihat melalui kata kerja yang digunakan dalam kompetensi dasar. Yang kedua, karakteristik mata pelajaran peserta didik dan sekolah dan potensi dan kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan lingkungan. Selain hal-hal di atas, dalam merumuskan indikator juga perlu diperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, setiap KD dikembangkan sekurang-kurangnya menjadi 3 indikator. Yang kedua, keseluruhan indikator memenuhi tuntunan kompetensi yang tertuang dalam kata. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Saudari Mutiara. C. Ketetapan dalam mengembangkan silabus dan RPP kelas 5 MI. Pengembangan RPP harus memperhatikan minat dan perhatian peserta didik terhadap materi standar dan kompetensi dasar yang dijadikan bahan kajian. Dalam hal ini harus diperhatikan guru jangan hanya berperan sebagai transformator, tetapi juga harus berperan sebagai motivator, mendorong peserta didik untuk belajar. Dengan menggunakan berbagai variasi media dan sumber belajar yang sesuai, serta menunjang pembentukan kompetensi dasar, berikut ini terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam pengembangan RPP. Di antaranya, 1.
Kompetensi yang dirumuskan dalam RPP harus jelas, makin konkret, kompetensi makin mudah diamati, dan makin tepat kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan untuk membentuk kompetensi tersebut. Yang kedua, rencana pembelajaran harus sederhana dan fleksibel, serta dapat dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran dan pembentukan kompetensi peserta didik. Yang ketiga, kegiatan-kegiatan yang disusun dan dikembangkan dalam RPP harus menunjang dan sesuai dengan kompetensi dasar. Yang keempat, RPP yang dikembangkan harus utuh dan menyeluruh serta jelas pencapaiannya. Yang kelima, harus ada koordinasi antar komponen pelaksanaan program yang di sekolah, terutama apabila pembelajaran dilaksanakan secara tim. Selanjutnya, prinsip pengembangan silabus. Yang pertama, ilmiah. Keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang kedua, relevan. Cakupan ke dalam tingkat kesukaran dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual serta didik. Yang ketiga, sistematis. Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Yang ketiga, Yang keempat, konsisten. Adanya hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. Yang kelima, memadai. Cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Yang keenam, aktual dan konseptual. Cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Yang ketujuh, fleksibel. Keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta pendidik serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntunan masyarakat. Yang ke-8, menyeluruh. Komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotor. Sekian, terima kasih. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Nova. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi makalah kami yang berjudul Pengembangan Silabus dan RPP. Pengembangan silabus terdapat 2. RPP yang pertama yaitu harus ada materi pembelajaran, materi pokok, kelas atau semester, alokasi waktu ke standar kompetensi dan kompetensi dasar, indikator hasil belajar, materi pelajaran, kegiatan pelajaran, alat, media, dan sumber belajar. Yang terakhir yaitu evaluasi. Format yang kedua yaitu harus ada mata pelajaran, kelas atau semester, pertemuan, alokasi waktu, standar kompetensi, kompetensi dasar, kator, tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran. Terdapat 3. Yang pertama yaitu kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Yang ke-8, alat, bahan, atau sumber belajar. Yang ke-9 yaitu penilaian. Baiklah, saya Nisbiati akan melanjutkan penjelasan dari Nova Fitrianita. Di sini ada contoh RPP. Nah, contoh RPP adanya satuan pendidikan, kelas, semester, tema, dan subtema, pembelajaran, dan alokasi waktu. Yang pertama, A. Kompetensi inti, B. Kompetensi dasar, C. Tujuan pembelajaran, D. Kegiatan pembelajaran. Di kegiatan pembelajaran adanya pendahuluan, inti, dan penutup. Lalu, deskripsi kegiatan dan alokasi waktu. E. Sumber media pembelajaran, materi pembelajaran, pendekatan dan metode pembelajaran. Lampiran kedua, penilaian hasil pembelajaran. Yang pertama, bentuk instrumen penilaian. Yang pertama, sikap, disiplin, tanggung jawab, dan
percaya diri. Lalu adanya silabus. Langkah-langkah silabus yaitu kompetensi inti. Lalu di sini ada mata pelajaran, kompetensi dasar, indikator, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Dapat kita simpulkan pada makalah kami kelompok 5, kesimpulannya, buku siswa merupakan buku panduan sekaligus buku aktivitas yang akan memudahkan para siswa terlibat aktif dalam pembelajaran. Buku teks siswa kelas 5 tema organ tubuh manusia dan hewan diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan pada tahun 2014. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran satuan pendidikan, potensi daerah dan dirumuskan dalam kerja operasional yang terukur dan atau dapat diobservasi. Terima kasih. Hanya